بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله, kembali kita dipertemukan dalam kajian ilmiah yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shalah tentang Salatul Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau yang diangkat menjadi imam oleh kaumnya sebab mereka melaksanakan apa yang telah menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka pada saat itu Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu yang paling banyak hafalannya dibandingkan para sahabat yang lain yang mereka baru saja masuk ke dalam Islam. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya, masih menjelaskan tentang siapakah yang berhak untuk memimpin salatul jamaah. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram dalam kitab Shalah. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, dalam sebagian cetakan disebutkan Ibnu Mas'ud dan ini keliru.
Hadis ini bukan berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Sebutkan Ibnu Mas'ud di situ. Iya. Nah, terjemahan juga keliru, bukan Ibnu Mas'ud. Yang benar Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Namun yang disebutkan di dalam hadis ini, yang masyhur, yang meriwayatkan hadis ini, dan itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim rahimahullah ta'ala, bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Beliau bernama Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan beliau dinisbahkan kepada Badr Al-Badri bukan karena beliau mengikuti perang Badar, akan tetapi beliau tinggal dekat dari daerah Badar sehingga dinisbahkan kepadanya radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, fa in kanu fil qira'ati sawa' فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan hadis ini merupakan inti permasalahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang berhak untuk diangkat menjadi imam dalam menegakkan salatul jamaah. Maka hadis ini merinci tentang urutan mereka-mereka yang berhak untuk menjadi imam. Sebab dalam beberapa riwayat sebelumnya secara zahir terjadi perselisihan, terjadi khilaf antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Dalam sebagian riwayat seperti disebutkan dalam hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal ya ummakum akbarukum, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua.
dalam sebagian riwayat disebutkan wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua usianya. Sementara dalam riwayat yang lain, termasuk di antaranya hadis Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Seakan-akan terjadi perselisihan, manakah yang didahulukan di antara kedua riwayat ini? Apakah yang paling tua usianya yang menjadi imam atau yang paling banyak hafalan Qur'annya? Maka hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini merinci, menyebutkan urutan dari orang-orang yang berhak untuk diangkat menjadi imam. Sehingga hadis ini merinci dan menjelaskan hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat yang lain, yang disebutkan secara global. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Hendaknya yang menjadi imam, yang memimpin kaum dalam melaksanakan salatul jamaah, aqra'uhum li kitabillah ta'ala, yang paling mampu membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala. Ya ummu di sini disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', dan secara zahir tidak ada perintah. Namun kata para ulama, meskipun bentuknya bentuk fi'il mudhari', akan tetapi maknanya makna al-amr, maknanya perintah. Sebab di dalam bahasa Arab kadang-kadang ada satu ucapan yang secara zahir susunan kalimatnya itu tidak terdapat perintah di dalamnya, seakan-akan satu pengkhabaran, namun maknanya makna perintah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan masa susuannya. Di sini disebutkan dalam bentuk berita, tidak ada perintah di situ. Namun kata para ulama, meskipun lafaznya berita, namun yang dimaksud di sini adalah perintah. Yani hendaknya para ibu-ibu mereka menyusui anaknya selama 2 tahun. Maka ayat ini meskipun bentuknya berita, khabar, namun memberikan makna perintah. Maka demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, secara zahir Nabi alaihi wasallam mengabarkan yang memimpin kaum dalam melaksanakan salatul jamaah adalah yang paling mampu membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud sini adalah perintah, yakni hendaknya yang memimpin kaum dalam melaksanakan salatul jamaah aqra'uhum, yang paling pandai membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa kriteria yang paling pertama yang harus diperhatikan bagi seseorang yang menjadi imam dalam memimpin salatul jamaah adalah al-aqra, yang paling pandai membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna yang disebutkan di dalam hadis ini.
Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aqra? Yang paling pandai membaca kitabullah. Ada sebagian mereka mengatakan yang dimaksud al-aqra adalah al-aktsaru hifdhan lil Quran, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karim, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam dalam memimpin salatul jamaah. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud al-aqra adalah yang paling pandai di dalam melantunkan Al-Qur'anul Karim. Yang paling pandai dalam melantunkan Al-Qur'an Karim. Bagus makhrajnya, bagus dalam menyebutkan huruf-hurufnya, dan suaranya merdu. Dialah yang berhak untuk menjadi imam. Maka dalam hal ini terjadi perselisihan apabila ada dua orang yang akan diangkat menjadi imam. Salah satunya seseorang yang memiliki banyak hafalan Al-Quran, atau dia menghafal seluruh Al-Quran Karim. Tentu dia mampu membaca dengan cara yang baik. Hanya saja dalam hal suara dia kalah indah dengan yang kedua. Yang kedua ini dia tidak menyempurnakan hafalan Al-Quran. Dia mungkin menghafal 20 juz. Tapi dalam hal bacaan luar biasa indahnya dan merdunya. Sementara kedua-duanya ketika mereka membaca Al-Quran, mereka membaca dengan baik dan benar. Ya. Jadi yang dimaksud membaca Al-Quran Al-Karim di sini adalah membacanya dengan tajwid yang benar dan menyebutkan makhraj yang benar. Sebab terkadang seorang itu punya hafalan Al-Quran, hafalan yang banyak, tapi dia tidak mampu menyebutkan lafaz-lafaz Al-Quranul Karim dengan cara yang baik. Tidak dengan makhraj yang benar, tidak dengan sifatul huruf yang benar. Sehingga dia tidak mampu membaca Al-Quranul Karim dengan cara yang baik. Dalam artian yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Seperti contoh misal, di antara mereka ada yang baca inna syani'aka huwal abtar. Dia menyangka karena itu terakhir maka dipanjangkan. Padahal seharusnya dipendekkan huwal abtar. Meskipun orang yang demikian punya hafalan yang banyak, namun dia tidak memenuhi kriteria. Sebab yang dimaksud al-aqra bukan hanya sekedar menghafal Al-Quranul Karim dengan hafalan yang banyak, tapi juga menyebutkan dengan cara yang benar, dengan makhraj yang benar, dengan sifat-sifatul huruf yang benar. Kadang-kala pula di antara sebagian mereka ada yang membaca Al-Quranul Karim ya dengan bacaan yang kelirunya luar biasa. Mungkin disebabkan karena kebiasaan atau pengaruh dari bahasa daerahnya. Sebagian mereka membaca za dengan ja, semuanya ja. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Sebagian ada yang membaca ha dengan ka, al-kandu. Naam, maka ini ma'asyarul rahimakumullah tidak memenuhi kriteria. Meskipun dia menghafal seluruh Al-Quran Al-Karim, namun dia tidak membaca dengan benar. Oleh karena itu, ma'asyarul rahimakumullah, hendaknya seorang ketika dia hendak menghafal Al-Quran Al-Karim, hendaknya dia berusaha membenarkan bacaannya terlebih dahulu. Tashih at-tilawah. Nah, kita kembali kepada pembahasan yang tadi. Ketika ada seorang
dia menghafal seluruh Al-Quran. Hafizul lil Quran. Akan tapi dalam hal bacaan suaranya kurang merdu dibandingkan yang kedua. Yang kedua ini tidak menghafal seluruh Al-Quran Karim, tapi cara membacanya lebih bagus, suaranya indah. Yang mana yang didahulukan? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling merdu suaranya? Yang mana? Hah? Yang paling merdu. Ya, ada khilaf ini. Di antara para hadirin juga berselisih seperti perselisihan para ulama. Nah, ini permasalahan yang pertama. Nanti saya jawab. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah ta'ala adalah yang paling faqih. Yang paling faqih. Jadi dia bukan hanya sekedar membaca Al-Quran Al-Karim, tapi dia memiliki ilmu syar'i. Dia seorang yang belajar, mengerti hukum-hukum syariat. Sehingga ini juga terjadi khilaf. Apabila ada dua orang yang akan diangkat menjadi imam, yang satunya punya hafalan yang banyak, tentu dengan bacaan yang benar, namun kurang dalam hal pengetahuan dia terhadap hukum-hukum syariat. Sementara yang kedua, dia seorang yang faqih, tapi hafalannya lebih kurang dibandingkan yang pertama. Yang pertama menghafal seluruh Al-Quran, sementara yang kedua ini dia faqih, akan tapi dia tidak menyempurnakan hafalan Al-Quran Karim. Menghafal 20 juz atau 25 juz. Nah, mana yang didahulukan? Maka ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang sahih dari kedua permasalahan ini, bagi siapa yang melihat riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengetahui bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad, bahwa yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang paling banyak hafalannya? Tentu dia membaca dengan bacaan yang benar, sesuai dengan tajwid yang benar. Dan tidak perlu ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim dia takalluf, yakni memaksa-maksakan diri untuk terlalu memanjangkan, seperti yang terkadang kita dengarkan, seorang baca satu ayat saja diulang-ulang terus dipanjangkan. Ya, na'am. Ini takalluf, berlebihan. Namun yang dimaksud di sini adalah seorang yang membaca Al-Quran Al-Karim dengan cara yang benar, dengan tajwid yang benar, maka itu sudah cukup. Dan dia punya hafalan yang banyak. Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, meskipun kurang keilmuannya dalam hal hukum syariat misalnya, atau meskipun suaranya kurang merdu dibandingkan yang lain, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam melaksanakan sholatul jamaah. Dan itu yang zahir yang disebutkan di dalam hadis ini, aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Yang dimaksud aqra'uhum ay aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Quran Karim. Dan ini dikuatkan dengan riwayat sebelumnya yang telah kita bahas. Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma,
bahwa ketika kaum Muhajirin mereka hijrah ke Madinah, lalu mereka turun di satu daerah di Quba, dan itu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika mereka melaksanakan salatul jamaah, maka yang memimpin salatul jamaah pada saat itu adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, dan dikatakan oleh Abdullah bin Umar, wa kana aktsarahum Qur'anan. Dan Salim Maula Abi Hudzaifah ini adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ketika itu. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karim. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud aqra'uhum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Meskipun kurang dalam hal ilmu fikih, ilmu syariah, dan meskipun suaranya kurang merdu dibandingkan yang lainnya. Namun perlu diketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seorang paling banyak hafalan Al-Qur'annya bukan berarti dia tidak mengerti sama sekali tentang hukum syariah. Nah, dia harus mengerti. Nah, lebih terkhusus lagi hukum-hukum yang berkenaan tentang ahkamul imamah, hukum dalam salat berjamaah, status dia sebagai imam. Sebab kalau dia tidak mengerti hukum, maka dia tidak termasuk kriteria yang pantas untuk diangkat menjadi imam. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam salatul jamaah. Apa yang harus dia lakukan? Ya, sekian banyak dari para imam ketika mereka memimpin salatul jamaah tidak mengerti yang namanya sujud sahwi. Gak tahu. Ya, kalau keliru ya sudah keliru gitu aja. Gak ada sujud sahwi, gak tahu mereka. Nah, kemudian tempat-tempat sujud sahwi, kapan disyariatkan sebelum salam, kapan disyariatkan sesudah salam. Ini juga penting untuk diketahui oleh seorang imam memimpin salatul jamaah, dan hukum-hukum yang lainnya yang berkenaan tentang hukum seseorang menjadi imam dalam salatul jamaah. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an Karim yang banyak, dia juga harus mengerti tentang hukum-hukum syariat, meskipun dia tidak lebih faqih dibandingkan yang lainnya. Namun dia harus memiliki hukum, mengerti sebagian dari hukum-hukum syariat. Lebih terkhusus lagi tentang hukum dia menjadi imam dalam salatul jamaah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengerti tentang tata cara salat yang benar, dan dia mengerti apa yang disunnahkan, apa yang diwajibkan, tempat-tempat sujud tilawah. Sebab kadang sebagian imam mereka menyangka bahwa sujud tilawah itu hanya disyariatkan pada hari Jumat. Disyariatkan pada hari Jumat. Sehingga mereka mulazamah setiap hari Jumat sujud tilawah. Tapi pada surah-surah yang lainnya, kadang-kadang seorang membaca surah yang di sana terdapat sujud tilawah pada salatul isya atau salatul maghrib, maka dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, namun karena kejahilan kebanyakan dari para imam dalam memimpin salatul jamaah, mereka tidak mengerti sama sekali. Sehingga ketika ada orang melakukannya, maka mereka pun heran. Ini ajaran baru. Padahal yang demikian justru yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi, ya, mereka diangkat menjadi imam dalam keadaan hafalannya sangat terbatas, sehingga mereka harus meminta bantuan menulis di depan imam itu. Apalagi kalau hari Jumat seakan-akan membaca suratul Sajdah, ya, membaca suratul Sajdah adalah suatu hal yang wajib. Karena mereka tidak menghafal, maka ditaruh dengan tulisan yang besar sehingga mampu dibaca oleh imam. Ini keliru. Ini menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membebani seorang apabila dia tidak menghafal sesuatu. Baca yang mudah dari Al-Qur'an Karim. Faqra ma tayassara ma'aka min Al-Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari
Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa ini dimaksud dengan aqra'uhum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dengan bacaan yang benar, dengan makhraj yang benar, dan hendaknya dia pun mengerti sebahagian dari hukum-hukum syariat, lebih terkhusus hukum-hukum dalam melaksanakan salatul jamaah. Oleh karena itu, di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka kalau disebutkan aqra, maka yang dimaksud adalah yang paling banyak hafalannya dan banyak ilmunya. Sebab para sahabat mereka tidak menghafal Al-Qur'anul Karim seperti orang-orang terbelakang. Kalau orang terbelakang yang penting hafalan dulu, masalah pemahaman belakangan. Sahabat tidak. Mereka tidak melewati 10 ayat sampai mereka benar-benar memahami kandungan dari ayat tersebut dan mengamalkannya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala, kata Ibnu Mas'ud, kana ar-rajulu idza ta'allama 10 ayat la yujawizuhunna hatta ya'lama ma'aniyahunna wa ya'mal bihinna. Adalah seseorang di antara kami, apabila dia mempelajari 10 ayat, maka dia tidak melewati 10 ayat tersebut sampai dia benar-benar memahami maknanya dan mengamalkannya. Memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya. Begitulah para sahabat dalam menghafal Al-Quran Karim. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Mas'ud, man arada al-ilma falyaqra' al-Quran fa inna fihi ilma al-awwalin wal-akhirin. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Karim merupakan ilmunya orang yang dahulu dan orang terbelakang. Dalam artian siapa yang ingin mendalami ilmunya, kembali kepada Al-Quran. Nah, siapa yang ingin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa para sahabat apabila diketahui dari mereka paling banyak hafalannya, maka mereka paling banyak pula ilmu mereka dan pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa in kanu fil qira'ati sawa'. Dan apabila mereka dalam hal bacaan Al-Quran, yakni hafalan Al-Quran Karim sama-sama penghafal Al-Quran, sama-sama 30 juz misalnya. Maka siapa yang didahulukan? Kata Nabi SAW, fa'a'lamuhum bis sunnah. Yang paling mengerti tentang sunnah, yang dimaksud di sini adalah yang paling faqih, yang paling mengerti syariat, yang paling mengerti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada 2 orang yang akan diangkat menjadi imam dan dipilih salah satunya, yang satunya hafal Al-Quran, namun dalam hal ilmu syariat kurang, yang satunya hafal Al-Quran Karim, namun dia seorang yang faqih, maka yang faqih inilah yang didahulukan. Nah, fa in kanu fi sunnati sawa', apabila mereka dalam hal sunnah itu sama, dalam hal pengetahuan mereka terhadap ilmu syariat itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu berhijrah. Yang lebih dahulu berhijrah. Kalau hijrah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah. Siapa yang lebih dahulu hijrah, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Apakah hijrah itu ada dan berlaku sekarang? Jawabannya iya. Masih berlaku. Seorang tinggal di negeri kafir dan dia tidak mampu untuk menjalankan agamanya.
dan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, maka wajib hukumnya untuk berhijrah, meninggalkan negeri kafir menuju pada negeri Islam yang memungkinkan bagi dia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Adapun yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrah ba'da al-fath, tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya Mekah. Yang dimaksud di situ adalah hijrahnya orang Mekah menuju ke Madinah. Setelah Mekah ditaklukkan dan Mekah menjadi negara Islam, maka tidak ada lagi hijrah, tidak lagi diperbolehkan seorang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, adapun hijrah secara umum tetap disyariatkan, tidak terputus sampai hari kiamat. Maka siapa yang lebih dahulu berhijrah meninggalkan negeri kafir menuju kepada Islam, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam dibanding yang lainnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila mereka dalam hal berhijrah itu sama-sama berangkatnya, sama-sama waktunya meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam, fa aqdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih dahulu Islamnya, wa fi riwayatin sinnan, yang lebih tua umurnya, usianya. Jadi ada dua riwayat. Setelah kriteria yang sebelumnya disebutkan, yang paling banyak hafalan Al-Quran, yang paling faqih, yang paling dahulu hijrah. Apabila ini semuanya sama, maka dalam satu riwayat disebutkan yang paling tua Islamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang paling tua usianya. Dan kedua riwayat ini pada hakikatnya tidak bertentangan. Sebab siapa yang lebih tua Islamnya, ya tentu lebih tua usianya. Apabila dia seorang muslim semenjak kecilnya dan terus hingga dewasa, lebih tua Islamnya menunjukkan bahwa dia lebih tua usianya. Iya kan? Akan tetapi kalau misalnya ada seorang usianya 35 tahun, namun semenjak kecil dia telah menjadi seorang muslim. Ada orang tua usianya 50 tahun, tapi baru 5 tahun dia masuk Islam. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Yang muda atau yang tua? Yang muda. Kenapa? Karena lebih tua Islamnya. Nah, sebab yang dimaksud di sini ada Islam. Yang lebih tua usianya dalam Islam. Tua usianya dalam Islam, sehingga didahulukan. Meskipun dalam usia secara umum dia lebih muda, tapi yang kedua, yang meskipun dia lebih tua usianya, namun lebih lambat keislamannya. Jadi dari sini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tua keislamannya adalah yang lebih tua usianya. Nah, maka ini urutannya yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada satu masjid, mereka hendak memilih siapa yang akan diangkat menjadi imam ratib. Lalu mereka melihat hafalan Quran. Ada dua orang sama-sama dalam hal hafalan Al-Qurannya, keduanya penghafal Al-Quran. Maka dilihat dari sisi ilmu syariatnya. Ternyata satu letting, sama keilmuannya. Nah, dalam hal hukum syariat. Dilihat siapa yang paling dahulu berhijrah. Ternyata sama-sama tingkatannya. Dilihat usianya, siapa yang paling tua, bersamaan lahirnya. Maka gimana caranya ini? Siapa yang dipilih?
Paling bagus bacaannya, sama-sama bagusnya. Paling bagus, palingnya sama. Hah? Mana yang didahulukan? Caranya gimana? Diundi. Qur'an. Apa hukumnya mengundi dalam hal ini? Boleh. Ya. Termasuk di antara hal yang disyariatkan apabila terjadi tazahum, yakni ada dua orang yang terpilih dan sama-sama kuatnya, tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara Qur'an, maka dengan cara Qur'an, undian. Siapa yang keluar namanya maka dia yang menjadi imam. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam." Dan engkau tidak berada bersama mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapakah yang akan memelihara Maryam alaihissalam. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk takrir bahwa itulah yang mereka lakukan, mereka mengundi siapa yang akan memelihara Maryam alaihissalam. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, "Law ya'lamun nasu ma fi nida was saffil awal, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah sekiranya manusia mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mampu mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan mengundinya. Maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwa qur'ah apabila terjadi sama dalam kriteria. Termasuk pula diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak membawa salah seorang di antara istri-istrinya, tentu seorang tidak diperbolehkan melebihi seorang istri di atas yang lainnya. Apa yang beliau lakukan? Aqra'a bainahun. Beliau mengundi siapa yang keluar namanya maka dialah yang akan berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Undian itu pertama kali ya. Misalnya ada seorang punya dua istri. Dia ingin safar, ingin membawa salah seorang istrinya. Tidak boleh kemudian dia mengatakan, wah, karena saya yang pertama, saya yang kedua. Lalu dia membawa seenaknya. Tidak boleh, ini zalim. Nah, ini adalah perbuatan zalim. Dia harus mengundi. Dan undian itu pada saat pertama kali. Siapa yang keluar, maka dia yang dibawa. Setelah itu mau safar lagi, diundi lagi enggak? Yang enggak perlu. Kalau diundi lagi, dia terus yang keluar, kesian yang lainnya. Nah, maka ma'asyiral rahimakumullah, dengan cara diundi apabila terjadi tazahum, dalam artian kriteria sama. Namun yang seperti ini biasanya jarang. Ya. Atau mungkin hampir dikatakan mustahil. Seorang hafalannya sama, ilmu fikihnya sama, hukum syariatnya sama, dalam hal memahami, hijrahnya sama, lahirnya sama. Lahirnya sama misalnya. Baik. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah keutamaan menghafal Al-Quran Karim. Bahwa menghafal Al-Quran Karim merupakan fadilah yang dengannya seseorang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dengan ikhlas dan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak hanya sekedar menghafal tapi dia seorang ahlul bid'ah. Tidak hanya sekedar menghafal tapi akidahnya Asy'ariyah, Sufi. Namun dia menghafal Al-Quran dan dia komitmen terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan di dalam Islam. Dijadikan sebagai imam dalam memimpin salatul jamaah. Bahkan suatu ketika sebutkan dalam riwayat Ashabus Sunan dan Imam Ahmad dari Hisham bin Amir bahwa ketika peristiwa perang Uhud dan banyak di antara para sahabat yang meninggal pada saat itu. Pada saat mereka dikuburkan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu lubang
2 sampai 3 orang dimasukkan. 2 sampai 3 orang dimasukkan dalam satu liang lahat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa qaddimu aktsarahum Qur'anan." Dahulukan yang dimasukkan ke dalam liang lahat itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kata Hisham bin Amir, "Wa kana abi thabitha thalatha. Faqaddima wa kana aktsarahum Qur'anan." Ayahku termasuk yang meninggal dalam peristiwa itu, beliau termasuk di antara 3 orang yang akan dimasukkan dalam satu liang lahat. Lalu kemudian ayahku orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam liang lahat karena beliau lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan 2 sahabat yang lain. Maka ini juga merupakan keutamaan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan mereka dengan lebih didahulukan dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil keutamaan mendalami agama Allah Jalla wa Ala, bahwa seorang mutafaqih fid din, memperdalam agama Allah Tabaraka wa Taala, menyebabkan seorang itu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Jalla wa Ala menghendaki seorang itu kebaikan, maka dia akan difahamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa manusia itu berbeda tingkatannya antara satu dengan yang lain. Maka tidak boleh disamakan antara satu orang dengan orang lain. Dudukkan mereka pada kedudukannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan mereka. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendudukkan orang tua sebagai orang tua, mendudukkan anak-anak sebagai anak-anak, dan menyesuaikan keadaan mereka. Nah, tentu berbeda kita menyikapi orang tua dengan menyikapi teman kita, orang yang sebaya dengan kita. Nah, berbeda ketika kita menyikapi rakyat dengan menyikapi penguasa. Maka demikian pula dalam hal yang dalam hal keilmuan. Berbeda antara seorang yang punya hafalan yang banyak dengan seorang yang tidak punya hafalan Al-Quran Karim. Berbeda antara seorang yang faqih dengan orang yang tidak faqih. Berbeda antara seorang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Maka kita diperintahkan untuk mendudukkan mereka pada kedudukannya. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah termasuk dari kami, dari golongan kami, orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami, yang tidak mengasihi anak-anak di antara kami, dan tidak mengetahui kadar seorang alim, hak dari seorang alim. Maka kita diperintahkan untuk mendudukkan mereka pada kedudukannya. Maka di dalam hadis ini juga bantahan terhadap keyakinan demokrasi, bahwa demokrasi adalah keyakinan yang batil, yang menjadikan seluruh suara itu sama. Suara orang yang jahil sama seperti suara orang yang alim. Seorang yang faqih sama seperti orang yang tidak faqih. Seorang yang bertakwa disamakan seperti orang yang tidak bertakwa. Orang yang kafir disamakan dengan muslim. Sementara Islam membedakan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Tidak sama antara orang yang jahil dengan orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar." Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang yang merusak di muka bumi? Atau apakah kami menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fajir? Tentu jawabannya adalah tidak sama.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami menjadikan kaum muslimin sama seperti orang-orang mujrim? Jawabannya tidak sama. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a yahkumun." Apakah orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa, mereka menyangka kami menyamakan mereka dengan orang-orang beriman dan beramal saleh, sama hidupnya dan matinya? Alangkah buruk apa yang telah menjadi hukum mereka. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini membantah manhaj demokrasi, bahwa demokrasi bukan dari Islam, namun demokrasi berasal dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi." Dan jangan sekali-kali seseorang menjadi imam terhadap orang lain fi sultanihi, pada wilayah kekuasaannya. Pada wilayah kekuasaannya. Di dalam hadis ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hukum yang lebih khusus dari hukum yang umum tadi. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seorang itu menjadi imam terhadap yang lainnya di wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan di sini ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus. Wilayah kekuasaan yang bersifat umum, misalnya seorang penguasa negeri, ya. Dia datang ke satu masjid. Di situ ada presiden atau raja yang akan mengerjakan sholatul jamaah. Kemudian dia datang karena dia punya hafalan Al-Quran 30 juz. Begitu iqamatus shalah, dia langsung ke depan. Padahal di situ ada penguasa. Dengan berdalil hadis Abu Mas'ud, yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak bacaan Al-Qurannya. Maka kita mengatakan ini keliru. Ini adalah sikap yang batil. Sebab yang berhak yang menjadi imam adalah penguasa negeri. Atau ketika penguasa negeri tersebut telah mewakilkan kamu yang menjadi imam misalnya. Penguasa negeri telah menunjuk seorang menjadi imam. Maka siapa yang ditunjuk? Dia menduduki kedudukan penguasa negeri. Dia yang berhak menjadi imam. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan secara khusus, "Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani." Tidak diperbolehkan seorang itu menjadi imam terhadap yang lain dalam wilayah kekuasaannya. Nah, tidak diperbolehkan. Apabila dia nekat melakukannya, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat para ulama. Atau wilayah kekuasaan secara khusus. Misalnya sahibul bait. Ya. Sahibul bait, pemilik rumah. Kita datang bertamu di rumah orang. Nah, tiba waktu sholat, hujan keras. Akhirnya sholat di rumah. Karena dia hafizul lil Quran, penghafal Al-Quran. Naam. Nah, tanpa basa-basi dia langsung maju ke depan jadi imam. Stawu sufufakum. Fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Padahal di situ ada sahibul bait. Naam. Apakah yang diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Hukumnya haram.
Asal hukumnya tidak diperbolehkan kecuali apabila pemilik rumah tersebut telah mewakilkan atau memberikan izin kepadanya untuk menjadi imam. Karena itu wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, laqad alimta anna minas sunnati ay yataqaddama sahibul bait. Engkau sudah mengetahui bahwa termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemilik rumah itulah yang berhak untuk menjadi imam, kecuali apabila dia telah mempersilahkan. Karena itu adalah wilayah kekuasaannya. Paham ya? Kemudian kalau misalnya yang bertamu itu pemilik rumah yang tinggal di situ ngontrak. Ini ada orang datang bertamu, sekalian nagih uang bulanan, belum bayar. Tiba waktu sholat, hujan, akhirnya mereka sholat di rumah. Siapa yang berhak menjadi imam? Yang ngontrak apa yang memiliki rumah itu? Hah? Yang mana? Yang ngontrak. Kenapa? Hah? Siapa penguasa? Kalau pemilik rumah mengatakan keluar. Hah? Ini rumah saya kok. Hah? Nah, didahulukan yang ngontrak. Nah, sebab ketika dia mengontrak berarti dia sudah menguasai manfaat dari rumah itu. Dia tidak memiliki rumah, tapi dia memiliki manfaatnya dari rumah tersebut. Maka selama statusnya dia masih ngontrak di rumah tersebut, maka dia yang berhak. Dia yang berhak menjadi imam, meskipun yang datang itu adalah orang yang memiliki rumah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni. Dan jangan seseorang itu duduk di rumah orang lain. Jangan seorang itu duduk di rumah orang lain ala takrimatihi. Nah, ala takrimatihi. Takrimah itu adalah tempat khusus yang biasanya dimiliki oleh pemilik rumah tersebut. Yang tempat ini, tempat ini biasanya tidak ada yang duduk di tempat tersebut kecuali dia. Nah, dan biasanya ada tanda-tandanya, ya. Mungkin kursinya berbeda dibandingkan yang lainnya. Nah, apabila kita mengetahui bahwa tempat itu, tempat duduk itu, atau kursi itu, atau yang semisalnya, ya, yang biasanya hanya diduduki oleh pemilik rumah, maka tidak diperbolehkan seorang duduk di tempat itu illa biiznihi, kecuali dengan izin dari pemilik tempat tersebut. Dan ini juga merupakan adab yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang bertamu. Tidak seenaknya, ya, seorang datang masuk ke rumah seorang, mentang-mentang dia sebagai tamu, ya sudah, kamu sebagai tamu anggap saja rumahmu sendiri. Akhirnya dia duduk seenaknya. Dia melihat di situ ada tempat yang bagus, kursinya goyang lagi, misalnya, maka dia duduk di situ tanpa seizin sahibul bait. Maka ini pelanggaran syariat, tidak diperbolehkan. Meskipun tamu adalah seorang yang wajib dimuliakan, akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan adab-adab ketika seorang bertamu di rumah orang lain. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, semoga apa yang saya jelaskan berikan manfaat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.